Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, izinkan saya menyampaikan sebuah kisah yang insya Allah penuh hikmah dan pelajaran. Kisah ini tentang seorang anak yang memilih jalan berbeda dari saudara-saudaranya, tentang keteguhan hati, cinta, dan pengorbanan. Namanya Ahsan, lahir dari keluarga kaya raya, tapi hidupnya jauh dari kemewahan. Bukan karena kekurangan, melainkan karena sebuah pilihan untuk menuntut ilmu agama di pondok pesantren, sementara saudara-saudaranya bersekolah di luar negeri. Dan disinilah perjalanan itu dimulai. Suasana di majelis itu begitu khusyuk. Ribuan jamaah duduk bersila, mendengarkan dengan saksama ceramah dari seorang ulama muda yang dikenal dengan gaya ceramahnya yang menyentuh dan penuh hikmah, Gus Ikdam. Di bawah langit malam yang cerah, suara Gus Ikdam bergema, membawa ketenangan dan harapan. Saudara-saudaraku sekalian, Gus Ikdam memulai dengan nada lembut, malam ini saya ingin bercerita tentang seorang santri saya, seorang pemuda yang mengajarkan kita tentang arti perjuangan dan cinta sejati kepada Allah dan kepada orang tua. Jamaah terdiam, menanti kisah yang akan disampaikan. Namanya Ahsan, lanjut Gus Ikdam. Dia bukan santri biasa, dia adalah anak seorang pengusaha kaya raya. Rumahnya megah, mobilnya banyak, hartanya melimpah. Namun, di antara semua kemewahan itu, ada satu hal yang Ahsan cari dan tak ia temukan di sana, ketenangan hati. Gus Ikdam terdiam sejenak, memberi waktu agar kata-katanya meresap. Ketika saudara-saudaranya memilih bersekolah di luar negeri, mengejar gelar dan prestise dunia, Ahsan justru memilih jalan yang berbeda. Dia datang ke pondok pesantren kami, meninggalkan segala kenyamanan yang seharusnya mudah ia dapatkan. Orang tuanya kecewa, merasa Ahsan menyia-nyiakan kesempatan besar. Tapi tahukah kalian, apa yang Ahsan katakan kepada saya waktu itu? Gus Ikdam tersenyum, mengingat momen itu. Dia berkata, "Gus, saya tidak butuh gelar tinggi atau harta berlimpah. Saya hanya ingin belajar agama, menghafal Al-Quran, dan menjadi anak yang bisa membanggakan orang tua saya di dunia dan akhirat." Suara isak tangis pelan mulai terdengar di antara jamaah. Kata-kata Ahsan begitu sederhana, namun penuh makna. Tapi, saudara-saudaraku, lanjut Gus Ikdam, perjalanan Ahsan tidak mudah. Dia harus menanggung kesepian, karena orang tuanya jarang sekali mengunjunginya. Ketika teman-temannya dijenguk, dibawakan makanan atau hadiah, Ahsan hanya tersenyum, menyembunyikan rindu yang menggunung di hatinya. Gus Ikdam menghela napas, matanya menerawang seolah mengenang perjuangan santri kesayangannya itu. Namun, Ahsan tidak pernah mengeluh. Dia terus berjuang, menghafal ayat demi ayat, sujud demi sujud, dengan satu harapan, kelak, ia bisa mempersembahkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harta dunia kepada ayah dan ibunya, mahkota dan istana di surga. Majelis itu hening, jamaah terdiam, tersentuh oleh kisah yang baru saja dimulai. Dan di malam itu, di bawah cahaya rembulan, kisah Ahsan menjadi pelajaran tentang cinta, kesabaran, dan pengorbanan. Ini baru permulaan, saudara-saudaraku, kata Gus Ikdam dengan suara bergetar. Perjalanan Ahsan masih panjang, dan di setiap langkahnya, ada air mata dan doa yang tak pernah terputus. Gus Ikdam melanjutkan ceramahnya, suaranya pelan namun menyentuh hati. Jamaah masih terdiam, terbawa suasana kisah Ahsan yang mulai menggetarkan jiwa mereka. Ketika pertama kali datang ke pondok, ujar Gus Ikdam, Ahsan membawa 2 koper besar. Saya kira dia membawa kitab-kitab, mungkin juga pakaian secukupnya. Tapi ketika saya tanya, dia hanya tersenyum dan berkata, "Ini titipan dunia, Gus. Saya tidak ingin terbebani oleh semua ini." Jamaah mulai terisak pelan. Kata-kata Ahsan yang sederhana justru membawa makna yang dalam. Di pondok pesantren, hidup itu jauh dari kata mewah, lanjut Gus Ikdam. Makan seadanya, tidur beralaskan tikar, bangun sebelum subuh, dan menghafal Al-Quran setiap hari. Bagi santri lain, mungkin ini berat. Tapi Ahsan, dia menjalaninya dengan senyum. Gus Ikdam terdiam sejenak, mengenang masa-masa itu. Pernah suatu malam, saya melihat Ahsan duduk sendiri di sudut masjid. Saya dekati dia, dan saya mendengar suaranya bergetar membaca Al-Quran. Setelah selesai, saya tanya, "Kenapa kamu tidak tidur, Nak?" Gus Ikdam menghela napas, suaranya mulai bergetar. Dia menjawab, "Gus, saya takut kalau saya tidur, saya belum sempat menambah hafalan saya. Dan saya takut kalau saya tidak berdoa malam ini,
Allah tidak mendengar kerinduan saya pada ayah dan ibu. Tangis pelan mulai terdengar dari jamaah. Kisah Ahsan semakin menusuk hati mereka. Setiap malam, Ahsan selalu menyebut nama orang tuanya dalam doanya. Padahal, mereka jarang sekali menanyakan kabarnya. Tapi Ahsan tidak pernah marah. Dia hanya ingin satu hal, menjadi anak yang bisa mempersembahkan mahkota di surga untuk mereka. Di pondok, Ahsan bukan hanya dikenal karena kesungguhannya menghafal Al-Quran. Dia juga dikenal sebagai santri yang rendah hati dan suka membantu. Meski anak seorang pengusaha kaya, Ahsan tidak pernah malu mencuci piring di dapur, membersihkan masjid, atau membantu teman-temannya yang kesulitan. Pernah satu kali, kenang Gus Ikdam, ketika pondok kami kekurangan dana untuk pembangunan asrama, Ahsan diam-diam menyumbang. Saya tahu itu dari pengurus pondok. Tapi ketika saya tanya, dia hanya berkata, "Jangan sebut nama saya, Gus. Biarkan ini jadi amal yang tidak diketahui siapapun." Gus Ikdam tersenyum kecil, tapi perjuangan Ahsan tidak berhenti di situ. Menghafal Al-Quran itu tidak mudah. Ada kalanya dia kelelahan, bahkan jatuh sakit. Saya masih ingat, suatu hari dia demam tinggi. Saya minta dia beristirahat, tapi tahukah kalian apa yang dia lakukan? Jamaah menanti dengan penuh penasaran. Dalam kondisi lemah, dia tetap mengulang hafalannya. Dengan suara pelan, sambil berbaring, dia melantunkan ayat-ayat suci. Saya tanya, "Kenapa kamu memaksakan diri, Nak?" Dia menjawab, "Karena saya tidak tahu apakah saya masih punya waktu untuk menyelesaikan hafalan saya. Saya takut saya belum bisa mempersembahkan mahkota itu untuk ayah dan ibu." Air mata mulai mengalir di wajah banyak jamaah. Kisah Ahsan bukan hanya tentang pengorbanan, tapi juga tentang cinta yang tulus dan harapan yang tak pernah padam. Dan disitulah saya sadar, kata Gus Ikdam, suaranya bergetar, bahwa Ahsan bukan hanya menghafal Al-Quran dengan lisan. Dia menghafalnya dengan hati. Setiap ayat yang dia baca adalah doa, setiap sujudnya adalah rindu. Gus Ikdam menutup bab ini dengan sebuah kalimat yang menancap dalam jiwa pendengarnya. Perjuangan Ahsan di pondok bukan hanya tentang menghafal. Itu tentang cinta, kesabaran, dan keteguhan. Dan semua itu akan membawanya ke puncak yang belum pernah ia bayangkan. Malam itu, suasana majelis semakin syahdu. Jamaah terdiam, hanyut dalam kisah Ahsan yang diceritakan Gus Ikdam. Tangis pelan masih terdengar di antara mereka, seolah setiap kata yang keluar menjadi pelajaran hidup yang menusuk hati. Saudara-saudaraku, Gus Ikdam melanjutkan, perjuangan Ahsan di pondok tidak hanya soal hafalan dan ibadah. Ada satu ujian berat yang sering dia pendam sendiri, kesepian. Gus Ikdam terdiam sejenak, membiarkan suasana hening berbicara. Pondok pesantren adalah tempat yang penuh cinta dan kebersamaan. Tapi bagi Ahsan, ada satu ruang kosong yang tak pernah terisi, perhatian dari orang tua. Saat teman-temannya dijenguk, dibawakan makanan kesukaan, atau sekadar ditanya kabar lewat telepon, Ahsan hanya tersenyum melihat itu semua. Dia tahu, telepon dari rumah jarang sekali berdering untuknya. Mata Gus Ikdam sedikit berkaca-kaca mengingat momen itu. Saya pernah bertanya padanya, "Ahsan, kamu tidak rindu orang tua?" Dia tersenyum, tapi saya bisa melihat matanya berkaca-kaca. Dia menjawab pelan, "Rindu, Gus. Tapi mungkin mereka terlalu sibuk. Saya hanya bisa mendoakan mereka." Suasana semakin hening, hanya sesekali terdengar isak tangis pelan dari jamaah. "Tapi, saudara-saudaraku," lanjut Gus Ikdam, "justru dari kesepian itulah Ahsan semakin dekat dengan Allah." Saat santri lain sibuk berbincang dengan keluarga mereka, Ahsan memilih berbincang dengan Tuhannya. Di setiap malam, dia bangun lebih awal, sujud lebih lama, dan berdoa lebih khusyuk. Gus Ikdam menghela napas, mengenang satu malam yang tak pernah ia lupakan. Pernah satu malam, saya melihat Ahsan di sudut masjid. Wajahnya menunduk, bahunya bergetar. Saya dekati pelan, dan saya dengar dia berdoa, "Ya Allah, jika rindu ini adalah ujian, maka kuatkan aku. Jangan biarkan aku lalai dalam menghafal kalam-Mu. Dan jika nanti aku berhasil, izinkan aku mempersembahkan mahkota di surga untuk ayah dan ibu." Tangis mulai pecah di antara jamaah. Kisah Ahsan semakin menggetarkan hati mereka. Tapi Ahsan tidak pernah membenci orang tuanya. Tidak sekalipun saya mendengar keluhan atau kemarahan dari bibirnya. Yang ada hanya doa dan harapan. Bahkan saat sakit, saat dia terbaring lemah,
dia tetap tersenyum dan berkata, "Gus, saya baik-baik saja. Jangan khawatir, saya hanya ingin terus menghafal." Gus Ikdam menatap jamaah dengan mata berkaca-kaca. Saudara-saudaraku, kesepian yang Hasan rasakan justru menempa jiwanya. Dari rasa sepi, dia belajar sabar. Dari rindu, dia belajar ikhlas. Dan dari kurangnya perhatian, dia semakin dekat dengan Allah. Itulah yang membuat Hasan menjadi pribadi yang kuat, meski hatinya penuh luka. Di tengah suasana haru, Gus Ikdam menutup bab ini dengan kalimat yang menggetarkan. "Dan tahukah kalian, kesabaran Hasan tidak akan sia-sia. Allah sudah menyiapkan kejutan besar untuknya, dan juga untuk orang tuanya. Sebuah kejutan yang akan membuat mereka menyadari betapa beruntungnya memiliki anak seperti Hasan." Gus Ikdam melanjutkan ceramahnya dengan suara yang semakin dalam, menyentuh hati. Jamaah masih terdiam, menyeka air mata mereka. Kisah Hasan yang penuh kesabaran dan ketulusan membuat semua yang hadir merasakan haru yang mendalam. "Waktu berlalu, saudara-saudaraku," ujar Gus Ikdam. "Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Di pondok, Hasan terus berjuang. Hafalannya semakin kuat, suaranya semakin indah, dan akhlaknya semakin terpuji. Tapi tetap saja, orang tuanya jarang datang. Tidak ada kabar, tidak ada kunjungan, bahkan di saat santri lain merayakan kelulusan atau kenaikan kelas bersama keluarga, Hasan hanya bisa tersenyum sambil menatap dari kejauhan. Suasana semakin syahdu. Beberapa jamaah tak sanggup menahan tangis mereka. Tapi Hasan tidak pernah putus asa. Dia terus berdoa, dan akhirnya, doa itu mulai terjawab. Gus Ikdam menghela napas panjang, seakan ikut merasakan haru dari cerita yang ia sampaikan. Di tahun terakhirnya di pondok, Hasan mengikuti ujian akhir tahfiz. Dia diuji untuk menyetorkan seluruh hafalan Al-Qur'annya di hadapan para kiai dan pengasuh pondok. Dan subhanallah, Hasan menyelesaikannya dengan sempurna. Tidak ada satu ayat pun yang terlupa, tidak ada satu tajwid pun yang keliru. Suaranya begitu merdu, bacaannya begitu indah, seolah setiap ayat yang keluar dari lisannya adalah doa yang menggetarkan langit. Jamaah mulai terisak mendengar itu. Mereka bisa membayangkan perjuangan dan ketulusan Hasan yang akhirnya berbuah manis. Dan akhirnya, tibalah hari yang dinantikan. Hari wisuda santri penghafal Al-Quran. Hari itu, pondok penuh dengan orang tua dan keluarga santri. Saya sempat khawatir, apakah Hasan akan sendirian seperti biasa. Gus Ikdam terdiam sejenak, membiarkan jamaah merasakan ketegangan cerita. Tapi, saudara-saudaraku, Allah Maha Baik. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, orang tua Hasan datang. Terdengar gumaman haru dari jamaah. Saya melihat Hasan terkejut. Matanya berbinar, tapi dia tetap menahan diri. Dia tidak langsung menghampiri mereka. Dia hanya tersenyum dari kejauhan, dan saya tahu, di dalam hatinya, dia sedang bersyukur. Gus Ikdam melanjutkan dengan suara yang semakin bergetar. Ketika nama Hasan dipanggil, dia maju dengan langkah mantap. Dia menerima penghargaan sebagai santri terbaik, dengan hafalan 30 juz yang sempurna. Tapi yang membuat semua orang terharu, adalah ketika Hasan diminta melantunkan ayat suci Al-Quran di depan semua yang hadir. Suasana majelis menjadi semakin hening. Jamaah seolah bisa membayangkan momen itu. Dengan suara yang merdu dan penuh penghayatan, Hasan membaca ayat-ayat Allah. Dan saat itu, saya melihat air mata jatuh dari wajah kedua orang tuanya. Untuk pertama kalinya, mereka menyaksikan sendiri buah dari kesabaran dan perjuangan anak mereka. Untuk pertama kalinya, mereka mendengar bacaan yang selama ini menjadi teman setia Hasan di setiap malam sunyi. Gus Ikdam menghela napas, suaranya semakin berat. Setelah selesai membaca, Hasan berdiri tegak. Dia menatap orang tuanya dan berkata, "Ayah, Ibu, maaf jika selama ini Hasan tidak pernah menjadi anak yang kalian banggakan. Tapi hari ini, Hasan hanya ingin mempersembahkan sesuatu. Bukan harta, bukan tahta, tapi mahkota dan istana di surga." Tangis pecah di seluruh majelis. Suasana menjadi sangat haru. Dan saat itu, lanjut Gus Ikdam, saya melihat kedua orang tuanya bangkit. Mereka menghampiri Hasan, memeluknya erat, sambil menangis. Saya mendengar sang ayah berbisik, "Maafkan ayah, nak, maafkan ibu, kami terlalu sibuk dengan dunia, sampai lupa bahwa surga kami ada di sini, bersamamu." Gus Ikdam mengusap matanya yang mulai basah. Itulah cahaya di ujung perjalanan Hasan.
Kesabaran dan ketulusannya tidak sia-sia. Doanya didengar, pengorbanannya dihargai. Dan akhirnya, dia bisa mempersembahkan mahkota di surga untuk kedua orang tuanya. Suasana majelis masih dipenuhi keheningan yang syarat makna. Beberapa jamaah terus menyeka air mata mereka, hanyut dalam kisah Ahsan yang disampaikan Gus Ikdam dengan begitu mendalam. Setelah jeda sejenak, Gus Ikdam melanjutkan ceritanya dengan suara pelan namun menggetarkan. Saudara-saudaraku, momen pelukan antara Ahsan dan kedua orang tuanya itu adalah pemandangan yang tak akan pernah saya lupakan. Saya melihat seorang ayah yang selama ini sibuk dengan dunia akhirnya meneteskan air mata di hadapan anaknya. Seorang ibu yang jarang hadir dalam perjalanan anaknya, kini memeluk erat sambil terisak, seolah tak ingin melepaskan. Gus Ikdam berhenti sejenak, membiarkan suasana harus semakin terasa. Tapi Ahsan, dengan segala keteguhan hatinya, dia tidak pernah menyimpan dendam atau kecewa. Justru dengan lembut, dia berkata, "Ayah, Ibu, Ahsan tidak pernah merasa ditinggalkan. Justru dari kesendirian itu, Ahsan semakin dekat dengan Allah. Ahsan yakin, setiap langkah yang Ahsan tempuh di pondok ini adalah bagian dari rencananya." Isak tangis kembali terdengar dari jamaah. Kisah ini begitu menyentuh karena mengajarkan arti ketulusan dan kesabaran yang sesungguhnya. Dan saudara-saudaraku, lanjut Gus Ikdam, suaranya bergetar, ketika acara wisuda selesai, ada satu momen yang membuat saya tak kuasa menahan air mata. Ahsan menggenggam tangan ayah dan ibunya, lalu menatap mereka dengan penuh cinta. Dengan suara lembut, dia berkata, "Ayah, Ibu, tahukah kalian bahwa seorang penghafal Al-Quran akan diberikan kehormatan oleh Allah untuk memakaikan mahkota cahaya kepada orang tuanya di akhirat nanti? Mahkota yang sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari di dunia." Jamaah terdiam, beberapa mulai terisak semakin keras. Dan bukan hanya itu, lanjut Ahsan, Allah juga akan memberimu jubah kemuliaan, dan tempat yang indah di surga. Semua itu karena kalian telah meridhoi Ahsan menjadi penghafal Al-Quran. Ahsan mungkin tak bisa memberikan harta atau kebanggaan dunia, tapi izinkan Ahsan mempersembahkan mahkota dan istana di surga untuk ayah dan ibu. Di majelis itu, suara tangis mulai terdengar di mana-mana. Kisah Ahsan bukan hanya menyentuh, tapi juga menjadi cermin bagi setiap orang tua yang hadir. Dan tahukah kalian, saudara-saudaraku, Gus Ikdam melanjutkan dengan suara bergetar. Saat mendengar kata-kata itu, ayah dan ibu Ahsan tersungkur, menangis terseduh-seduh. Sang ayah berkata dengan suara terisak, "Ampuni ayah, nak, kami terlalu sibuk mengejar dunia, sampai lupa bahwa kebahagiaan sejati adalah memiliki anak seperti kamu." Suasana majelis semakin syahdu. Jamaah terisak, membayangkan betapa besar pengorbanan dan kesabaran Ahsan, dan betapa indah balasan yang Allah berikan kepada mereka yang ikhlas. Saudara-saudaraku, ujar Gus Ikdam, kisah Ahsan adalah pelajaran bagi kita semua. Kadang kita terlalu sibuk mengejar dunia, hingga lupa bahwa anak-anak kita adalah investasi akhirat kita. Kita lupa bahwa doa, perhatian, dan didikan agama adalah warisan yang jauh lebih berharga daripada harta atau jabatan. Gus Ikdam berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Maka, mari kita renungkan. Sudahkah kita memberikan perhatian yang cukup kepada anak-anak kita? Sudahkah kita mendukung mereka untuk menjadi anak yang saleh dan salehah? Karena kelak, di hari akhir, bukan kekayaan atau prestasi dunia yang akan menyelamatkan kita, tapi doa dan amal anak-anak kita yang saleh. Majelis menjadi semakin haru. Banyak yang mulai merenung, tersadar akan pentingnya mendidik dan membimbing anak-anak mereka dengan cinta dan nilai-nilai agama. Dan Ahsan, lanjut Gus Ikdam, telah membuktikan bahwa dengan kesabaran dan cinta, seorang anak bisa menjadi cahaya bagi orang tuanya. Cahaya yang tak hanya menerangi dunia, tapi juga membawa mahkota kemuliaan di surga. Gus Ikdam menarik napas dalam, mencoba menenangkan perasaan yang ikut terhanyut dalam kisah Ahsan. Suasana majelis masih dipenuhi isak tangis. Namun di balik air mata itu, ada cahaya harapan dan renungan mendalam. Saudara-saudaraku, suara Gus Ikdam mulai terdengar lagi, pelan namun penuh makna. Setelah hari wisuda itu, hidup Ahsan mulai berubah. Orang tuanya yang dulu sibuk mengejar dunia mulai tersentuh hatinya. Mereka melihat sendiri buah dari kesabaran dan perjuangan Ahsan, dan perlahan mereka mulai mendekat kepada Allah. Jamaah terdiam, menanti kelanjutan kisah ini. Ayah Ahsan, yang sebelumnya jarang sekali menyentuh sajadah karena kesibukan dunia, mulai rajin ke masjid.
Setiap subuh, dia menjadi salah satu yang pertama datang. Ibu Ahsan yang dulu sibuk dengan urusan sosialita, mulai menutup auratnya dengan sempurna. Dan semua perubahan itu, berawal dari doa dan keteguhan seorang anak. Terdengar gumaman kagum dari jamaah. Ahsan tidak hanya menjadi penghafal Al-Quran, tapi juga menjadi pintu hidayah bagi keluarganya. Setiap kali dia pulang ke rumah, dia selalu membawa cahaya. Dengan lembut, dia mengajari ayah dan ibunya mengaji. Dia membimbing mereka dengan sabar, tanpa pernah sedikit pun menyimpan luka atas masa lalu. Gus Ikdam terdiam sejenak, membiarkan jamaah meresapi kisah itu. Dan disitulah, saudara-saudaraku, letak keikhlasan Ahsan. Dia tidak pernah menuntut, tidak pernah meminta apa pun selain ridha Allah. Dia hanya ingin menjadi anak yang bisa membawa kedua orang tuanya menuju surga. Dan subhanallah, Allah menjawab doa itu satu persatu. Suasana semakin syahdu. Jamaah mulai memahami bahwa kisah Ahsan bukan hanya tentang menjadi seorang hafiz, tapi juga tentang perjuangan membawa keluarganya menuju jalan Allah. Suatu hari, lanjut Gus Ikdam, saya sempat berbincang dengan Ahsan. Saya bertanya, "San, setelah semua ini, apa yang paling kamu inginkan?" Dan jawabannya membuat saya terdiam lama. Gus Ikdam menatap jamaah dengan mata berkaca-kaca. Ahsan berkata, "Saya hanya ingin ayah dan ibu tetap istiqomah. Saya ingin mereka selalu dalam lindungan Allah, agar kelak saya benar-benar bisa mempersembahkan mahkota dan istana di surga untuk mereka." Tangis kembali pecah di majelis. Kata-kata Ahsan begitu tulus, begitu dalam. Saudara-saudaraku, Gus Ikdam melanjutkan dengan suara bergetar, betapa banyak di antara kita yang sering mengeluh jika perhatian orang tua kurang, jika harapan kita pada mereka tidak selalu terpenuhi. Tapi lihatlah Ahsan, dia tidak pernah menuntut. Dia memilih untuk bersabar, berdoa, dan terus berbuat baik. Karena dia tahu, ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Suasana menjadi semakin hening, hanya terdengar isak tangis pelan. Dan itulah jalan menuju ridha Allah, ujar Gus Ikdam. Dengan kesabaran, keikhlasan, dan ketulusan, Ahsan tidak hanya menjadi kebanggaan pondok, tapi juga menjadi penyejuk hati bagi keluarganya. Dan semua itu, karena Al-Quran menjadi cahaya dalam hidupnya. Gus Ikdam mengakhiri bab ini dengan nasihat yang menancap dalam di hati para jamaah. Mari kita renungkan, sudahkah kita menjadi anak yang membawa orang tua kita menuju ridha Allah? Sudahkah kita mendoakan mereka dalam setiap sujud kita? Ataukah kita masih sibuk menuntut perhatian tanpa pernah berusaha memberikan cinta dan doa yang tulus? Majelis terdiam, hati mereka tergetar, tersentuh oleh kisah Ahsan yang penuh pelajaran. Suasana majelis masih dipenuhi keheningan. Udara terasa berat oleh haru yang menggantung di antara para jamaah. Setelah jeda sejenak, Gus Ikdam kembali melanjutkan kisah Ahsan dengan suara yang lembut namun penuh makna. Saudara-saudaraku, tahukah kalian, kata Gus Ikdam, salah satu kekuatan terbesar yang dimiliki seorang anak adalah doa. Doa yang tulus, yang dipanjatkan tanpa pamrih, yang mengalir dari hati yang ikhlas. Dan itulah yang selalu dilakukan Ahsan sejak hari pertama ia melangkahkan kaki ke pondok pesantren. Gus Ikdam menatap jamaah dengan mata yang berkaca-kaca. Setiap malam, ketika santri lain terlelap, Ahsan selalu bangun. Dia mengambil air wudhu dengan pelan, lalu berdiri dalam salat malamnya. Di setiap sujudnya, dia berdoa dengan linangan air mata. Doanya selalu sama, dia meminta kepada Allah agar orang tuanya diberi hidayah, agar mereka diberi kesehatan dan kebahagiaan, agar kelak mereka bisa bersama di surga. Beberapa jamaah mulai terisak. Kisah ini begitu menyentuh hati, mengingatkan mereka pada kekuatan doa yang sering dilupakan. Saudara-saudaraku, tidak ada doa yang sia-sia. Allah mendengar setiap lirih harapan hambanya, terutama doa seorang anak yang berbakti. Dan perlahan, doa Ahsan mulai dikabulkan satu persatu. Gus Ikdam melanjutkan dengan suara yang semakin bergetar. Setelah acara wisuda itu, ayah Ahsan mulai sering mengajak keluarganya untuk salat berjamaah di masjid. Ibu Ahsan mulai mengikuti majelis taklim, mempelajari agama yang sebelumnya jarang ia sentuh. Rumah mereka yang dulu penuh dengan kesibukan dunia, kini mulai dihiasi dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Semua itu adalah hasil dari doa seorang anak yang tak pernah lelah memohon. Jamaah semakin larut dalam keharuan. Mereka merasakan betapa besar kekuatan doa yang dipanjatkan dengan tulus. Dan tahukah kalian, lanjut Gus Ikdam, suatu hari, ayah Ahsan berkata kepada saya, "Gus,
Saya menyesal, kenapa saya baru menyadari betapa berharganya Ahsan sekarang. Kenapa saya baru paham bahwa kebanggaan sejati bukanlah ketika anak kita sukses di dunia, tapi ketika mereka menjadi jalan kita menuju surga. Air mata mulai berjatuhan di antara jamaah. Saudara-saudaraku, suara Gus Ikdam melembut, jangan pernah remehkan kekuatan doa. Mungkin kita merasa doa kita tak segera terkabul, tapi percayalah, Allah selalu mendengar. Tugas kita hanya bersabar dan terus berusaha. Gus Ikdam menghela napas pelan sebelum melanjutkan. Dan Ahsan, dia tidak hanya berdoa, tapi juga berjuang. Dia menunjukkan baktinya dengan tindakan, dengan kesabaran, dengan akhlak yang indah. Itulah mengapa Allah begitu memuliakannya. Karena dia tahu, doa tanpa usaha adalah kesia-siaan, dan usaha tanpa doa adalah kesombongan. Suasana semakin syahdu. Kata-kata Gus Ikdam menancap dalam di hati para jamaah. Maka, saudara-saudaraku, lanjut Gus Ikdam, jika kalian masih memiliki orang tua, peluk mereka, doakan mereka. Jika mereka belum berjalan di jalan Allah, jangan berhenti berdoa. Karena doa seorang anak yang tulus, adalah doa yang tak pernah sia-sia. Tangis semakin terdengar, banyak yang teringat pada orang tua mereka, pada pengorbanan dan kasih sayang yang kadang terlupakan. Dan bagi yang orang tuanya telah tiada, kata Gus Ikdam dengan suara bergetar, doakan mereka tanpa henti. Karena doa itulah yang akan menjadi cahaya di alam kubur mereka, yang akan menjadi penyejuk di alam barzakh mereka. Gus Ikdam menutup bab ini dengan sebuah nasihat yang menyentuh. Ingatlah, saudara-saudaraku, doa yang tulus dari hati yang ikhlas adalah jembatan menuju ridha Allah. Dan ridha Allah adalah jalan menuju surga. Gus Ikdam duduk sejenak, membiarkan suasana majelis tetap larut dalam haru. Wajah para jamaah masih basah oleh air mata. Setelah jeda yang cukup panjang, beliau mengangkat kembali mikrofon dan memandang mereka dengan lembut. Saudara-saudaraku, ujar Gus Ikdam dengan suara yang lembut namun penuh ketegasan, kisah Ahsan ini bukan hanya tentang seorang anak yang menjadi hafiz, bukan hanya tentang mahkota dan istana di surga. Ini adalah kisah tentang cinta, cinta yang tulus, cinta yang bersumber dari iman. Jamaah terdiam, mendengarkan dengan penuh perhatian. Cinta Ahsan kepada orang tuanya tak pernah pudar meski mereka pernah mengabaikannya. Cinta itu tak pernah berubah menjadi kebencian, tak pernah berganti menjadi dendam. Justru dari sakit itulah, Ahsan memilih untuk bersabar, berdoa, dan terus berbuat baik. Karena dia tahu, jika dia ingin mengubah keadaan, dia harus melakukannya dengan cinta dan kesabaran. Gus Ikdam menatap jamaah satu persatu, seakan memastikan setiap kata benar-benar meresap ke dalam hati mereka. Dan lihatlah hasilnya, lanjut beliau, Ahsan bukan hanya menjadi cahaya bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi keluarganya. Dia menjadi jalan hidayah bagi ayah dan ibunya. Dan itu semua, karena dia menggenggam sabar dan ikhlas dalam setiap langkahnya. Suasana semakin hening, hanya terdengar isak pelan di sudut-sudut majelis. Kita semua, kata Gus Ikdam dengan suara yang semakin bergetar, punya kesempatan yang sama untuk menjadi seperti Ahsan. Kita bisa menjadi anak yang membawa orang tua kita menuju ridha Allah. Kita bisa menjadi cahaya di tengah keluarga kita, asalkan kita mau bersabar, mau mendoakan mereka, dan mau menunjukkan akhlak yang indah. Beliau menghela napas pelan, lalu melanjutkan. Karena ingatlah, doa tanpa usaha adalah kesia-siaan, dan usaha tanpa doa adalah kesombongan. Lakukan keduanya dengan penuh cinta dan ketulusan. Dan percayalah, Allah tak pernah menyia-nyiakan usaha dan doa hambanya. Gus Ikdam kemudian mengakhiri ceramahnya dengan pesan yang menggugah hati. Mari kita pulang dari majelis ini dengan membawa niat baru. Mari kita lebih menghargai orang tua kita, lebih sering mendoakan mereka, lebih banyak berbuat baik untuk mereka. Karena kelak, hanya ridha merekalah yang akan mengantarkan kita menuju ridha Allah. Beliau menutup majelis dengan doa yang panjang, penuh harapan dan linangan air mata. Para jamaah mengangkat tangan mereka, memohon ampunan dan petunjuk, berjanji dalam hati untuk menjadi anak yang lebih baik. Dan di sanalah, di tengah majelis yang penuh haru itu, cahaya cinta dan iman mulai menyebar, membawa semangat baru bagi setiap hati yang hadir. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kisah ini adalah pengingat bagi kita semua. Tentang seorang anak bernama Ahsan, yang memilih jalan ilmu dan kesabaran, meski diabaikan oleh orang tuanya. Dengan doa dan ketulusan, dia menjadi hafiz Quran, bukan untuk dirinya sendiri,
tetapi untuk menghadiahkan mahkota dan istana di surga bagi ayah dan ibunya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa cinta sejati adalah kesabaran dan doa yang tak pernah putus. Bahwa ridha Allah terletak pada ridha orang tua, dan sebaik-baiknya anak adalah yang membawa orang tuanya menuju hidayah dan kemuliaan. Semoga kita semua bisa meneladani Ahsan, menjadi anak yang berbakti, menjadi cahaya di keluarga kita, dan tak pernah lelah berdoa untuk kebaikan mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.